Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Yongki Matbito dalam acara, kalau bulan puasa kita acara bincang semburit. Tapi kalau sekarang buka kakaren buka bersama kawan-kawan keren. Saya mohon maaf, kondisi badan saya kurang fit tapi konten mesti jalan terus. Sekali lagi selamat berjumpa kawan-kawan di acara buka kakaren ini ya. Di jam 11.45 kita akan gabung dengan Ustadz Roy Hendrawan. Beliau adalah seorang musisi ya, musisi rock era 90-an. Beliau adalah basis dari Loch Ness, kemudian juga basis Fix, dan terakhir beliau bikin band namanya Aroy Band, AA Roy. Wilujeng siang Kang Roy, Ustadz Roy. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk menemani Anda siang hari ini bersama Ustadz Roy. Nah, nanti ketika bicara albumnya Kang Roy di band barunya Aroy Band, tentunya ini band religi ya, karena beliau dapat hidayah dari Allah dan beliau sekarang menjadi ustadz. Oke, kita siapkan saja. Dan kalau saya nyimak Kang Roy zaman dulunya, wah keren. Siapa yang kenal Kang Roy? Boleh. Kalau sekarang kan gini nih, tuh kan. Kalau dulunya gini nih, wis. Oke, Kang Roy sudah siap? Oke. Beliau bilang oke katanya. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, barokah bisa, saya bisa apa namanya bergabung dengan Ustadz Roy ini. Kadang-kadang saya di grup cuman monitor aja. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan, kalau dulunya beliau ada pencabik bass dari Loch Ness era tahun 90-an ya. Beliau juga sering tur ke mana-mana ya, ke di Indonesia mah udahlah semua ya, bersama Alhamdulillah Sabri, dan juga beliau sering ke luar negeri, go internasional, ke Jepang, ke Rusia, di Asia juga ya, banyaknya ya. Nah, tapi herannya saya sekarang penampilannya lain. Saya jadi di sini. Ini karena diundang Akang aja. Biar ini aja, biar kelihatannya rapi, Kang. Nah, oke, nanti di ujungnya saya mungkin minta tausiah dari Pak Ustadz. Tapi sekarang kita flashback dulu, boleh dong ya? Flashback. Insya Allah. Oke. Nah, teman-teman, jadi Ustadz Roy ini dulunya memang seorang musisi rocker Indonesia ya. Dulu saya pernah lihat di TV, di RCTI apa di mana, saya lupa. Itu ada kembar-kembar di seluruh Indosiar ya. Kembar-kembar di seluruh Indonesia. Ada betul. Kang Roy dan Kang Ray. Ada Mang saya juga, Asep Yoli Yopi. Ada. Iya, betul. Iya, betul. Itu Mang. Dan ternyata yang juara adalah
Kang Ray dan Kang Roy. Nah itu jadi Oh. boleh flashback Kang Roy, kita Oh bicara itu ya, Loch mengenai Ness. kembar itu ya. Ya, Oh tentang apa? Yang kembar apa Loch Ness dulu? yang kembar dulu baru ke Loch Ness. Ya. Dulu itu saya didaftarin sama ponakannya Ray karena memang di sana waktu itu kan duluan Api ya, Lia Api. Nah, pendaftaran saya juga kaget gitu, sampai lebih dari 15.000 yang daftar. Tapi ternyata pada saat audisi saya bisa masuk. Alhamdulillah, itu izin Allah bisa masuk. Walaupun saya itu bukan penyanyi, terus terang aja, bukan penyanyi tapi audisinya nyanyi kan. Oh, Ya, akhirnya sungguh bisa dahsyat juga sekali ya. itu. Suara saya tidak bagus untuk nyanyi, tetapi alhamdulillah bisa masuk ke apa namanya, nominasi ke depan gitu. Berapa lagi, ada berapa ribu lah gitu. Ada berapa, ada 7.000-an gitu kalau nggak salah. Termasuk paman Kang Yongki ya. Ya. Yang satu Di meninggal. situ. Iya, saya dapat kabar juga satu meninggal. Dan setelah itu pada saat ngadain audisi ternyata kan ini mereka ajangnya itu ajang talenta. Jadi apapun yang kebiasaan atau kemampuan kita aja yang bisa disampaikan, explore aja gitu. Kebetulan kami ada timnya, namanya tim kuning. Waktu itu sama Sule juga. Sule yang menjadi ininya komentator segala macam. Nah, pada saat itu tim kuning itu kompak sekali membawakan segala macamnya, dari mulai kita punya talent apa, disatukan apa, menjadikan kolaborasi yang memang dapat dinilai oleh juri-juri dahsyat lah gitu, bagus gitu. Tapi ujung-ujungnya Kang, Ya. ini ajang itu sebetulnya yang saya apa namanya, yang saya nyesal gitu. Kalau terang bukan nyesal bagaimana saya tidak masuk, bukan. Yang saya nyesal itu ajang ini awalnya dipakai ajang talenta segala macam, tapi ujung-ujungnya kok jadi lomba nyanyi gitu kan. Gua tuh saya kalaut. Tapi alhamdulillah dari 10 besar itu 10 besar saya bisa mampu mengalahkan dua kandidat. Jadi saya masuk ke 7 besar. Pada saat ke 7 besar mau ke 6 ke 5 udah tidak bisa apa-apa karena bukan penyanyi, ketahuan. Oh gitu. Oh, gitu. Oke. Dan dia memang orang-orang kembar itu se-Indonesia itu berkumpul 10.000-an. 10.000-an ya? Iya, Banyak juga ya. banyak ya. Dan memang Indosiar juga berat, istilahnya berat untuk apa namanya memfasilitasinya dan segala macam. Akhirnya ya dikurangi dipakai perwakilan ya ajang nyanyi gitu akhirnya gitu, jadi dikurangi. Nah, setelah acara si kembar itu langsung bikin apa namanya? Bikin Loch Ness. Dan ya sebelum Loch Ness itu kan sebelumnya sebetulnya. Hanya setelah acara itu, acara band yang kembar itu, saya bikin band juga namanya Free Band yang dikolaborasikan dua kembar disatukan. Hendra Manray dan Roy sama Fadli Fadlan. Nah, Fadli itu. Fadlan. Yang si kembar juga. Tapi karena memang sesuatu hal ya tidak jalan gitu. Walaupun memang video klipnya dengan harga 250 juta tahun itu Pak. Kang, 250 juta itu Rizal Motovani itu dengan harga segitu, tapi memang tidak jalan. Oh gitu? Iya, betul gitu. Edannya. Ya, betul. Tapi memang konsep yang video itu bisa dilihat nanti bagus memang gitu. Hasilnya bagus, hanya memang kalau dilihat sekarang mah ngapain juga kita buang-buang uang sebesar segitu ya. Iyalah. 250 juta gitu. Kang Roy. Hari Ya. saha. Wais. Saya juga ada was oke kalau lihat foto-foto zaman dulu saya tuh. Terang aja rambutnya panjang. Tapi waktu dulu saya alamin ya biasa-biasa saja, fine-fine aja gitu, tanpa tanpa ada perasaan seperti sekarang ini gitu. Ya memang gitu, dalam hal dalam hal berbuat pun mungkin sama seperti itu. Kalau kita berbuat kebaikan terus gitu ya, ya wajar saja kita lakukan terus. Tetapi kalau kita berbuat yang tidak baik, seolah-olah kita benar aja gitu melakukannya gitu. Begitupun dengan rambut saya kayak gini, waduh.
Tapi yang penting don't look just book the cover ya, tapi lihat dulu apa yang ada di dalam hatinya gitu Kang ya. Betul. Nah ini kalau saya lihat ini sedang ada di Jepang apa di mana ya? Itu di Korea itu. Oh Korea. Itu lagi di Korea, betul. Korea sama di Korea, ini di Gangnam. Rusia ya? Yang ini ya Rusia itu betul. Rusia. Luar biasa. Betul ini. Iya. Naminara Republik Jepang sama di Korea juga. Korea ya di Pulau Island Namina itu tempat rekreasi. Di situ ada Namina teh sejarah harap Namina Island gitu. Namana. Ya betul. Namina Island. Jadi nama sebuah tempat itu rekreasi itu namanya Namina Island. Oh, I see. Masya Allah. Luar biasa ya, Kang Ray pengalamannya. Udah luar biasa terus balai. Itu kalau saya cerita Kang di sana itu terus terang aja, saya itu tidak membawa apa-apa terus terang. Maksudnya persiapan saya itu dangkal sekali dari mulai perbendaharaan lagu, dari mulai segala macamnya. Izin Allah itu mah betul gitu. Dan mau keberangkatan pun si surat-surat tuh ada yang nggak komplit. Sampai sejauh itu saya mau naik ke kapal pesiar pun mau ada berwas deg-degan. Ini ya udahlah kalau memang izin Allah kita bisa bekerja di situ. Tapi kalau tidak ya udah gitu saya balik lagi juga udah apa istilahnya udah pasrah aja gitu. Tapi ternyata memang Allah mudahkan saya bisa bekerja di situ dan tanpa ada kurang surat-surat sedikit tapi bisa masuk alhamdulillah. Dan lagi yang dahsyatnya Kang, itu kan di sana saya nggak pernah bawain lagu-lagu Mandarin, lagu-lagu Jepang gitu ya. Terus lagu-lagu lagu-lagu Asia lah gitu. Ya. Saya hanya punya itu dari Bandung itu persiapan lagu hanya 20 lagu. Tapi di sana kan setiap hari harus dirubah itu lagu-lagu itu. Terus jam tayang kita main itu 4 sesi, 1 sesi 1 jam, bayangkan hanya 20 lagu. Alah. Saya pernah dikomplainnya sama penyanyinya juga. Penyanyinya bilang ke manajernya bahwa Roy itu belum mampu katanya gitu. Sampai saya di ultimatum. Istilahnya bahwa kamu harus siap ngadain function untuk acara 1 minggu itu harus siap katanya gitu. Wah kalau begitu saya minta waktu di bawah itu aja. Oh nggak bisa. Awalnya juga harusnya 4 hari kamu harus bisa. Bayangkan 4 hari saya harus menghafal lagu sampai 4 jam tayangan kita main. Kan kalau biasa kalau kita akan juga tahu ya 1 jam tayang itu 1 jam itu paling sekitar 10 atau 12 lagu ya Kang ya. Ya. Coba kali 4 aja berapa kita harus ngapalin gitu. Dan lagi hari berikutnya harus agak beda-beda lagunya. Tapi betul ya. Ini memang betul-betul suatu kemudahan dan suatu memang diizinkan oleh Allah. Saya ingin mengetahui kondisi-kondisi keberadaan di luar negeri itu dengan kekuatannya gitu. Heran jadi juga memang, saya gitu. Sampai 1 minggu itu alhamdulillah bisa diselesaikan. Bahkan orang-orang musisi-musisi yang di sana itu orang musisi Chinese, orang-orang itu kan udah biasa lah. Seolah-olah kita mah meren lagu Sundana gitu gampang merenya lagu Sunda mah kumaha. Itu mereka nilai 6, sekian, 6,5 atau 6. Pada akhirnya saya dapat raport itu sekitar 80-an Kang, jauh mengalahkan orang sana gitu. Itu karena Allah ya Kang ya. Ya betul gitu. Nah, kalau secara manusianya mah nggak mungkin lah. Kita mah tidak apakan dalam waktu 4 hari. Betul, nggak mungkin saya. Nggak mungkin. Sampai saya harus bikin partitur dibaca gitu ya. Sampai pernah ada partitur jatuh, iya kacaletot gitu. Karena memang, saya lagu belum pernah didengarkan gitu. Urutannya begini sesuai dengan apa yang saya catat, sesuai dengan apa yang dikasihkan bahannya gitu. Walaupun tengah hartos Kang, tapi mending tengah hartos saya gitu. Bisi ayah, iya betul kan? Bisi ayah syair-syairnya yang memang membuat kita
terjerumus kepada yang tidak baik kan gitu. Iya benar-benar. Punten kayak satu lagu aja, lagu Cinta Satu Malam, oh indahnya kayak gitu. Saya baru mendengar bahwa itu, waduh ini ya jangan saya bawain deh gitu. Nggak mau saya gitu bawain. Dulu mama nggak tahu kan, musisi mah hanya ngiringi aja gitu kan, ngiringi aja gitu. Sair mah tadi dangukeun, api lain gitu. Yang penting musik. Tapi sekarang ini karena saya sekarang bergerak di bidang ya bikin lagu gitu ya, rencananya membuat suatu syair yang memang itu syair itu membuat lagu itu harus mempunyai makna gitu, harus mempunyai makna apapun gitu. Maknanya kebaikan gitu buat orang lain gitu. Kalau maknanya kurang baik bisa menjerumuskan orang kan ya. Iya betul. Luar biasa. Oke. Nah sekarang Loch Ness itu berapa album sih dulu? Loch Ness itu 3 album, tapi ternyata saya hanya mengikuti 1 album saja. Tapi yang dikenal itu si kembarnya sebetulnya gitu kan, Loch Ness itu. Walaupun saya mengikuti 1 album. Kenapa? Ada beberapa situasi yang memang saya tidak bisa mengikuti ke album kedua, ketiga waktu itu. Itu menjadi bahan ini aja, bahwa sifat saya tuh begitu mungkin ya. Kalau mau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, saya tolak gitu. Sampai sekarang ini, kalau sesuai dengan hati dan sesuai dengan apa yang disyaratkan atau dijalankan oleh menurut syariat, insya Allah gitu. Tapi kalau memang sedikit saja gitu, ada melenceng, ya saya unik karena saya nggak ikutan gitu. Kayak gitulah gitu. Tapi memang dahsyat sekali ini Loch Ness ini ya, buat Kang Denny Sabri almarhum ya. Saya kalau dengar Kang Denny Sabri mengucapkan Kang Denny Sabri almarhum ya, sedih kan. Betul-betul sedih sekali. Memang perjuangan dia itu memajukan Loch Ness itu sampai ke gerbang yang sebenar-benarnya, sampai dia istilahnya toh jiwa toh raga istilahnya gitu ya. Sampai saya dari Bandung ke Surabaya, Kang Denny punya uang 10.000. Coba bayangkan bisa sampai gitu. Dan saya pada saat itu kondisi lagi nggak kerja, saya lagi kuliah dan masih dibiayai oleh orang tua. Akan tetapi Kang Denny itu begitu gigihnya memperjuangkan Loch Ness Band untuk main di dari tempat-tempat sampai nyampe ke Surabaya, sampai ke Medan, kemana. Waduh, benar-benar suatu manajemen yang memang benar-benar yang sebetulnya manajemennya pasti ditiru gitu oleh band-band yang sekarang ini, karena memang ini manajemen atas dasar rasa kasih sayang. Yang saya rasakan Loch Ness bisa bergerak kemana-mana gitu. Gimana kan? Alhamdulillah ya. Saya sama Kang Denny itu dari 78 sampai 81 sama Kang Denny. Terus diserahkan sama Lox Labor dulu teh, Mat Bitel teh. Sampai 82. Lox Labor belum apa-apa dulu itu. Saya pisah sama Lox Labor. Ya udahlah jalan sendiri gitu kan. Kalau Mat Bitel gitu. Tapi saya lebih berterima kasih ke Denny Sabri, karena Denny Sabri lah yang melahirkan Mat Bitel, Loch Ness dan yang lain-lainnya. Itu luar biasa. Dan juga kalau bukan karena Denny Sabri, kita nggak akan seperti ini gitu. Oke, betul, Kang. Betul, terasa sama saya juga. Dulu yang saya pernah lihat ada di albumnya bersama Fadly Fadlan ya. Itu grup betul. Lain lagi ya? Lain lagi, namanya Free Band itu setelah ada di Indosiar event yang si kembar itu. Tapi yang saya lihat Fadly Fadlan, si Fadlinya apa si Fadlan ya? Jadi ini kan religi itu. Islam itu indah. Iya, Islam Fadli. itu indah. Fadli ya. Islam sama Ustadz siapa tuh yang kecil? Maulana ya. Ustadz Maulana. Maulana ya. Si bodornya ya. Iya, si bodornya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Fadlan sekarang lebih religius ya, lebih lebih ada tuntunan syairnya lebih jelas, lebih ya sama lah dengan Kang Roy lah. Saya masih banyak belajar gitu. Oke, Kang Roy, ini dunia ya. Iya, kita kan harus seimbang.
50 dunia, Betul. 50 akhirat gitu kan. Prinsip saya gitu juga. Nah kalau dunia, waktu Anda di Loch Ness maupun di Free maupun di grup mana lah, apa sih yang dicari? Gue udah jadi musisi nih, sebetulnya apa yang dicari sih? Oh gitu. Jadi gini, dahulu juga saya sempat mempelajari Quran, dan di Quran itu surat Al-Isra kalau nggak salah itu kulu ya malu ana sakilati. Nah, dulu saya hanya di situ saja, jadi nggak diteruskan si ayat itu. Jadi pada kulu ya malu ana sakilati itu adalah setiap manusia itu bekerja atau sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Jadi Allah memberikan sakilati atau skill. Skill itu adalah talenta, kemampuan kita untuk bisa mengakomodir mengeksplor apa yang kita punya. Nah, sakilati itu kita bina dari kecil, saya gitu, main gitar sampai sekarang bisa main gitu. Nah, yang saya senang itu dari dulu itu kita bermain, kita bereksplor, kita manggung dan kita mendapatkan senang. Hanya itu aja, kulu ya malu sakilati. Tidak ada farobukum a'lamu biman huwa ahda sabila, tidak. Jadi bahwa perjalanan apapun gitu waktu dulu itu hanya saya pinginnya sih, pokoknya saya mentas, saya bisa dipandang oleh orang gitu, bahwa Loch Ness itu adalah band yang memang perlu diperhitungkan di kancah dunia musik. Nah itu yang memang benar-benar, dan memang dari manajemennya pun membawa arusnya seperti begitu, bahwa ini band harus sukses, band harus dikenal, band harus menjadi barometer band-band yang lain. Itu tapi sekarang ini terlihat gitu bahwa para bukum alamu biman huwa ahda sabila itu. Jadi maka Tuhanmu mengetahui apa yang kalian kerjakan gitu, jalan mana yang kau tempuh yang benar itu yang mana gitu. Nah itu Kang. Ya, luar biasa. Ini masih ingat dong ya? Wah, ya tahun 90-an kan, Masya Allah. 91-an ya. Ada. Rambutnya ini kan tour di Semarang ya? Iya, Semarang di PRTP. Sama Anggun C. Sasmi. Ya, Anggun C. Sasmi waktu usianya berapa itu yang masih muda. Anggun masih muda banget ya. Itu dia sebelum go internasional ke Prancis dia? Belum ya? Betul. Kalau nggak salah, Anggun itu kesini itu membawa pacarnya yang dari orang Prancis itu, siapa, Mark Anthony atau siapa, lupa lagi namanya. Nah, dia bareng setelah albumnya muter kemana-mana gitu, Snow on the Sahara kalau nggak salah itu. Nah, baru dia dibawa ke sana, ke Prancis sama dulu masih pacarnya sebelum nikah. Iya, luar biasa ya. Nah, teman-teman. Dan saya gimana? Ini Kang Roy ini selain musisi juga ustadz, dan beliau juga adalah seorang ketua RW. Ini beliau sama Mang Odet nih, sama wali kota dan para RW di Antapani. Di mana? Antapani Kidul, RW 03. Tapi alhamdulillah saya setelah satu periode saja, tanggal 12 April kemarin saya telah resmi menjadi warga biasa. Dan RW-nya sudah ada penggantinya. Tapi ternyata kirain gitu ya, mau nyantai kan, saya udah alhamdulillah lepas sudah jadi RW mah tidak bisa udah bisa nyantai lebih. Tetapi saya dipanggil oleh kumpulan forum RW 1 sampai RW 19 itu mengadakan rapat untuk dijadikan kandidat sebagai ketua LPM gitu. Nah, awalnya saya menolak juga, ingin santai gitu, tapi karena memang kepercayaan mereka terhadap saya itu tinggi, akhirnya saya dimasukkan bakal calon, dan setelah bakal calon saya alhamdulillah tidak dipilih, hanya punya ranking kedua saja, tetapi tetap jadi pengurus kan sekarang itu di LPMT. Jadi tetap pengurus, yaitu pengurus dalam seksi agama. Alhamdulillah. Saya pengurus seksi agama dari, mungkin saya harus berkolaborasi antara di masjid seluruh Antapani Kidul untuk program-program nanti yang akan diadakan di LPM. Dan mudah-mudahan aja program-program keagamaan saya mungkin nanti berhubungan dengan ketua-ketua DKM Masjid Antapani bisa tercipta dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Luar biasa ya.
Jadi dipercaya sama masyarakat menjadi ketua rukun warga 03 Antapani. Rocker. RW juga manusia. Iya betul. Nah, punya Ustaz, rasa, punya hati kan. Nah, eta. Ustaz, saya Ya. 2013 akhir ya. Saya masuk studionya Re. Itu Ya. Akang udah mulai hijrah belum? 2013. 2014. Saya dari 2005 kan. Jadi setelah mungkin pada saat saya hijrah itu begini kan. Jadi ada dua visi untuk tentang hijrah. Hijrah itu hijrah fisik ya. Seperti Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, dan hijrah ada hijrah hati ya, bahwa kita harus membenahi yang tadinya tidak baik menjadi baik, pindah gitu ya. Itu kan harus gerak gitu kan ya. Tahun segitu alhamdulillah saya masih belajar terus sampai saat ini gitu. 2005 saya berhenti di kafe-kafe ya, setelah saya pulang dari Mekah. 2005 saya berhenti di kafe-kafe, dan alhamdulillah istri saya mendukung agar saya jangan sampai main di kafe-kafe yang notabene yang akan merusak kesehatan kita, merusak keimanan kita. Terus harusnya diarahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan juga waman khawalaha ini itulah tercipta dengan lingkungan yang lebih indah, kita lebih baik. Nah itulah dukungan dari istri saya. Oke, Kang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiahan dari Akang. Tapi sebelumnya satu lagi, Loch Ness kan bikin lagu baru. Anda bikin band baru. Sorry, putar. Iya. How come? Bagaimana bisa? Kenapa kan? Loch Ness kan bikin. Mungkin. Iya betul. Mungkin pada saat bertepatan saja. Mungkin karena lagu-lagunya mungkin sama-sama religi ya. Religi ini kan memang pas sekali mungkin dikeluarkan di bulan Ramadan. Kebetulan lagu-lagu saya pun banyak dipakai juga di artis-artis yang lain. Ya, oke. Teman-teman, Anda perlu ketahui bahwa saya juga diruqyah sama Ustadz Roy. Alhamdulillah. Tapi mesti terus. Insya Allah, mudah-mudahan saya juga. Ya kan kadang-kadang hidayah masing-masing berbeda ya. Kapan betul. gitu ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi bahwa ini adalah, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar, jangan sampai menurut Engkau benar, tapi menurut terlihat di mata kami salah gitu. Dan berikanlah kekuatan kami untuk mengikuti yang benar. Karena banyak orang yang tahu itu benar, tetapi kita tidak bisa diberi kekuatan untuk mengikuti yang benar. Seperti halnya begini, suami istri yang bisnis narkoba. Kata istrinya bahwa, Kang, dan dia teh salah, Kang. Tapi da kumaha tuh, Bu? Da ari nu kieu mah ari bisnis kieu mah nu ayeuna urang eureun mah menang duit cenah gitu. Tapi da ieu agama teh salah cenah gitu. Kayak gitu. Kita tahu itu salah, tetapi kita tidak bisa diberikan kekuatan untuk menjauhi yang salah gitu. Kita lupakan masalah perbenan. Tolong sampaikan pesan buat kami semua. Tausiah dari Akang. Mangga. Dulu aja, Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah dulu, yang telah memberikan kita nikmat dari karunia kepada kita, memberikan nikmat Islam, iman Islam, nikmat sehat, sempat dan kesempatan ya. Kita bisa hadir di channelnya Kang Yongki ya, Mili Yongki ya. Mudah-mudahan channel ini juga bisa memberikan manfaat bagi sekitarnya, waman haulaha. Dan selain itu juga salawat dan salam kita junjungkan dulu kehadirat Nabi Muhammad SAW. Karena barang siapa yang bisa berkumpul di tempat atau dalam satu majelis tidak dibacakan mengagungkan nama Allah dan tidak bersalawat atasnya, maka perkumpulan itu atau majelis itu sia-sia. Maka dari itu saya berwasiat kepada diri saya sendiri, karena mulut saya dekat dengan telinga saya gitu,
bahwa kita dalam melakukan berbagai niat atau melakukan amalan-amalan itu harus dilandasi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kalau niat tidak karena Allah, begitu besar amalan pun tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan akan menjadi malapetaka. Tuh, hati-hatinya tuh bahwa kita meluruskan niat, tasihun bin niat terhadap amalan-amalan kita. Dalam surat Hud, ya, surat 11 ayat ke-15 itu adalah man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Jadi ini ayat ini kan menandakan bahwa banyak orang-orang yang tidak berniat karena Allah, tetapi Allah penuhi segalanya. Kenapa? Di dalam surat itu man kana, barang siapa ya, mereka itu yuridul hayatad dunya, jadi menginginkan dunia wa zinataha dan perhiasan-perhiasannya, bahwa kami akan penuhi atas mereka sesuai dengan amal dan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan. Wahum fiha la yubkhasun. Jadi Allah mah tidak akan memberikan sedikit, tetapi sempurna sekali balasannya gitu. Jadi wahum fiha la yubkhasun, dan tidak ada dikurangi. Bagi kamu tidak ada sedikit pun pengurangannya. Walaupun orang yang tidak punya niat, orang Islam, orang Kristen, orang siapapun. Tapi kalau saya baca ayat yang 16-nya itu menjadi bergetar hati saya. Kenapa? Di dalam surat ayat 16 itu menyatakan bahwa ulaika alladziina laisa lahum, ulaika mereka itu adalah alladziina orang-orang yang laisa lahum, tidak akan mendapatkan, mereka tidak akan mendapatkan fil akhirah, di akhirat tidak mendapatkan illa nar, kecuali neraka. A'udzubillahi min dzalik. Wahabitu ma sanau fiha, dan hapuslah apa yang mereka kerjakan di dunia dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bahwa kita harus dilandasi dengan niat. Hadisnya menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau kita niatnya hanya dunia dan seisinya, atau wanita yang dinikahinya aja gitu, maka dia akan mendapatkannya itu saja gitu. Tidak ada refleksi, bahkan akan mendapat malapetaka. Sesuai dengan hadis yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab bahwa nanti kan ada tiga orang yang akan dihisab, pertama kali dihisab di akhirat itu. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang yang membaca ilmu, belajar ilmu, lalu mengamalkannya dan banyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia mendermakan hanya karena ingin dipandang. Nah, ini yang pertama dihadapkan adalah orang yang mati ya, mati karena perang gitu ya. Jadi dihadapkanlah orang itu ke hadapan Allah, lalu diberitakan kebahagiaan yang akan diraihnya mas di syahid itu, bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Tetapi Allah bertanya dulu, apa yang telah engkau kerjakan di dunia? Lalu dia menjawab, saya telah berperang sehingga saya mati syahid karena engkau ya Allah. Allah berfirman, kamu telah berdusta, kata Allah, bahwa kamu mati ingin disebut sebagai orang yang pemberani, dan kamu mendapatkannya di dunia. Maka diseretlah di atas kepala, diperintahkan kepada malaikat seret di atas kepala, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itu amalan yang dahsyat, kan? Amalan yang dahsyat, mati syahid. Kita nggak mampu untuk melakukan nyawa, untuk bi amwalikum wa anfusikum, tidak bisa. Ini dulu, tapi karena niatnya, dan orang yang belajar Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengaji terus gitu ya, dihadapkannya juga sama. Apa yang telah kamu kerjakan di dunia? Aku telah belajar Al-Quran sehingga aku mengamalkannya dan aku membaca Al-Quran, ya Allah. Kamu telah berdusta, kamu mempelajari ilmu dan menyampaikannya, kamu ingin disebut alim, dan kamu membaca Al-Quran ingin menjadi qori, dan kamu telah mendapatkannya di dunia. Maka diseretlah pula. Mun orang mah diseret di atas kepalanya lalu dilemparkan, berarti dijemput. Kalau di atas dijemput, dilemparkan. Orang yang mempelajari
Quran sia-sia, wa habita ma sanau fiha wa hum kana ma ya'lamun. Apa yang mereka kerjakan sia-sia. Dan yang ketiga, orang-orang yang diberikan keluasan rezeki. Nah, orang-orang ditanya juga sama Allah, apa yang telah engkau kerjakan? Aku telah tidak menghilangkan keinginanmu bahwa aku telah menafkahkan sebagian hartaku untuk orang-orang yang harus diberikan nafkah. Lalu Allah berfirman, kamu telah berdusta. Nah, semuanya itu juga ditarik juga karena berdosa. Mereka ingin dipandang berdermawan gitu. Jadi orang-orang janganlah gitu. Kita dipandang oleh masyarakat, dipandang hormat, dipandang apa, pujian atau apapun, tidak akan menjanjikan apa-apa, tidak akan menjanjikan sedikit pun. Tetapi kalau Allah yang memberikan rahmat, memberikan ridho kepada kita, maka inilah yang akan menjadikan perhitungan amalan yang akan kita masuk ke dalam surganya Allah. Itu mungkin kan ya, saya tidak akan banyak-banyak menyampaikan. Oh tapi satu lagi kan, karena kondisi Akang ini lagi sakit, saya akan berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa. Juga buat pemirsa yang menonton acara kami, mari kita tundukkan kepala dulu sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbanas, ya Allah penguasa manusia, adkhilil basa, renyapkanlah penderitaan Kang Yongki. Isfi wa anta safi, sembuhkanlah dia ya Allah Kang Yongki, karena Engkau yang dapat menyembuhkan. La sifa'a ila sifauka, tidak ada penyembuhan tanpa penyembuhanmu. Sifaan la yaghadiru saqaman, penyembuhan yang tidak menimbulkan penyakit lagi. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Kang. Mudah-mudahan sehat, Kang. Hatur nuwun. Aduh, luar biasa. Teman-teman, itu tadi tausiah singkat dari Ustadz Roy Hendrawan. Sebetulnya kita pengen banyak seperti ini. Nanti kita bikinkan podcast khusus beliau. Ya betul Kang. Jadi memang hidup kita ini Kang di dunia ini kan berbisnis. Tidak lepas dari berbisnis. Dan kita pun dengan Allah harus berbisnis. Kalau kita jeli gitu ya, bahwa Allah itu memberikan fasilitas bisnis dengan Allah gitu. Nah itu yang saking banyak orang yang belum tahu bahwa oh bening aya gening bisnis jeung Allah teh. Namun orang berbisnis jeung jelema jeung teman-teman pasti aya rugina. Tapi jeung Allah mah mau aya rugi. Bahkan kita akan bahagia, akan senang gitu. Wah dahsyat Kang. Betul. Pasti penasarannya, naonnya bisnisnya. Bisnis naon tah. Ini mesti dikupas untuk selanjutnya. Kang, ini karya dari Kang Roy, Ustadz Roy. Ini judulnya Sabar apa Musibah nih? Ada dua, yang Sabar sama Musibah. Nah, jadi yang satu Sabar, yang kedua Musibah. Ini dua-dua lagunya dibuat pada saat pandemi. Karena memang kalau Sabar ini memang saya ambil dari ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya mungkin banyak orang yang mendengar, kalau mendengar lagu ini hatinya merasa tergugah karena memang bukan ayat kalam-kalam saya, itu kalam-kalam Allah yang ada di dalam syair itu gitu. Bahwa walanabluwalakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa wasamarat wa basyirus sabirin. Nah itu ujungnya itu wabasyirus sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata gitu. Dalam ujian-ujian yang Allah berikan. Ya, dalam pandemi kayak gini kan, job-job ke ayah. Saya 1 tahun tidak mendapatkan job. Tetapi alhamdulillah ternyata rezeki bukan dari job saya gitu. Rezeki mah datang dari Allah. Dan lagi bahwa rezeki jangan dinilai dengan uang. Rezeki dengan harta atau apa. Kita bisa membaca Al-Quran setiap siang dan malam itu merupakan rezeki. Nah, gitu. Rezeki dari Allah itu. Kayak gitu. Bahwa yang sabar itu diambil dari ayat Al-Baqarah. Jadi ujung-ujungnya bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita diampuni dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk ke surga, masuk ke dalam kebahagiaan. Itu. Jadi surganya Allah itu
tidak bisa cuma-cuma gitu, harus diraih dengan pengorbanan gitu Kang. Oke. Boleh saya putar ya? Boleh, boleh. Oke, baik teman-teman, ini karyanya Ustadz Roy. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu an man tasha'. Ini sabar ya? Allahumma fasrifu Oh ini bukan, ini musibah. Bukan, ini musibah ya? Musibah, tapi nggak apa-apa. wa an ahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina wa biladina wa biladil muslimin واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. Anda yang mau menikmati lagu ini full, silakan masuk di YouTube-nya Kang Ustadz Roy. Oke, demikian tadi lagu Musibah itu acara bakti sosial ya. Tapi saya boleh putarkan satu lagi, tapi nggak akan sampai tuntas. Bagi Anda yang ingin mendengarkan full lagunya, Anda bisa masuk di YouTube-nya Kang Roy. Nanti Kang Roy, di mana tuh YouTube-nya Kang Roy? Kang Roy mah tinggal klik Aroy Band aja. Aroy Band pasti keluar ya. Aroy Band aja ya. Pasti keluar. Aroy spasi Band. Cukup saja gitu. Biar penasaran ya Kang ya. Biar penasaran ya, betul. Masuk saja ke YouTube-nya Aroy spasi Band. Anda akan dapatkan lagu-lagunya yang full ya. Di sini dalam keadaan hujan Kang. Hujan ngegebret. Hujan ya, sama. Hujan ya. Kang Roy tahu sama dong. Di sini juga hujan.
depan rumah saya. Nah itu saya di pos. Nah ini studionya di pos. Gitu. Nah. Oke Kang Roy, ini terakhir. Ya. Kita akan segera undur diri. Bolehlah pesan-pesan terakhir buat para musisi dan juga orang-orang yang baru hijrah harus bagaimana. Nah silakan. Begini, saya kadang-kadang menyimak dari ayat Asy'ara itu adalah surat ya penyair-penyair yang turunannya adalah musisi, turunannya seniman, turunannya penyair dan segala macamnya gitu. Pokoknya termasuk bagian dari diri kita. Di dalam suara itu bahwa waswara yabsadiqumun. Jadi bahwa orang-orang penyair-penyair itu seperti turunan-turunnya kita itu adalah selalu diikutin orang-orang yang sesat gitu. Jadi 3 ayat ini memang dijelaskan bahwa tidak ada menangnya gitu orang-orang musisi atau penyair. Yang ayat yang kedua terakhir itu bahwa dinyatakan bahwa alam caro katanya, dan tidakkah kamu melihat ala kulli biwadi yahimun kayak gitu, bahwa orang-orang penyair atau semuanya itu orang-orang yang musisi-musisi kita sering mengembara ke tiap lembah. Mereka mencari inspirasi lagu sehingga mereka lupa akan sholat, atau mungkin zaman-zaman sekarang ini kita ngulik-ngulik lagu sampai durgong adan ge diantep we musik we terus gitu kan gitu. Nah, itu adalah dalam surat Asy-Syura itu Allah Maha tahu gitu pekerjaan-pekerjaan kita sehingga kita lupa we gitu. Dan yang ketiga bahwa wa annahum yaquluna ma la taf'alun. Jadi bahwa dan sesungguhnya mereka itu penyair-penyair itu suka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Ya gitu, modal aku rela hidup mati bersamamu. Ari pamajikan geus pae mah manehna paring pae gitu kan. Kayak seperti kayak gitulah. Banyak orang yang memang bicara tapi tidak dilakukan oleh pekerjaannya. Dan yang terakhir yang ditolong oleh Allah itu mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang musisi penyair-penyair yang seperti ini ayatnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsiran. Gitu. Bahwa kecuali penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan selalu mengingat Allah banyak-banyak itu. Bahwa kita harus seimbang ya, musik ngulik boleh tapi ingat Allah dalam hati, zikir kopi, zikir hati, ingat Allah ya Allah ya Allah, karena setiap hari pun kita harus mengingat Allah katanya gitu. Itu kan dalam surat An-Nisa pun dinyatakan bahwa kita harus mengingat Allah pada saat berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi berarti semuanya, ini saya lagi duduk, ada orang yang berdiri dan berbaring, itu semuanya kegiatan manusia, berdiri, duduk, dan berbaring tetap harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan musisi-musisi kita, orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus diampuni segala kesalahan dan dosanya dan berhijrah menuju ke ketentraman hati kita. Itu aja kan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Ustaz atuh nuhun waktosna kanggo kita semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz barokah bagi saya, barokah bagi teman-teman semuanya ya. Insya Allah. Iya. Lain kesempatan kita akan gabung lagi Kang ya. Amin. Ya, oke, itu nuhun Kang. Ustadz Roy Hendrawan, terima kasih atas kebersamaannya. Sama-sama Kang. Teman-teman juga selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke teman-teman, dan kita tadi sudah bergabung bersama dengan Ustadz Roy. Luar biasa. Beliau ini adalah musisi dan juga Ustadz ya. Oke. Dan saya sendiri akan mengakhiri acara ini berhubung studio Ujat, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap sehat, dan kita akan kembali di waktu-waktu berikutnya.